Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi dengan judul Madinah Dikepung Tentara Azad. Setelah kabilah Bani Nadir diusir dari Madinah, kebanyakan mereka mencari tempat kediaman baru di Khaybar, lebih kurang 200 mil dari Madinah. Penduduk Khaybar ini juga orang Yahudi. Mereka mempunyai senjata banyak. Kabilah Bani Nadir paling tinggi kedudukannya di antara kabilah-kabilah Yahudi. Maklumlah, karena mereka berharta banyak. Karena itu mereka dalam waktu yang singkat dapat mempengaruhi orang-orang Yahudi lainnya. Perasaan dendam terhadap kaum muslimin masih menyala dalam hati Bani Nadir. Lebih-lebih ketika didengarnya bahwa agama Islam mulai berkembang di kalangan kabilah-kabilah lain. Pada suatu hari, dalam tahun 627 Masehi atau tahun kelima Hijriah, Wahyu bin Akhtab dan Kinana bin Abil Huqaiq, kedua-duanya orang-orang Yahudi yang berpengaruh banyak, dan Hauza bin Qais dan Abu Ammar pergi bersama-sama ke Mekah untuk mengajak orang Quraisy dan kawan-kawannya menyerang Madinah. Orang-orang Yahudi ini pandai sekali mengambil hati orang Quraisy. Mereka berkata bahwa agama orang Quraisy lebih baik dari agama Islam. Selama ini pujian ini demikian belum pernah didengar oleh orang Quraisy dari orang Yahudi. Karena tipu muslihat permusuhan, orang Yahudi yang memuja Tuhan Yang Maha Esa telah mau mengatakan bahwa agama yang menyembah berhala lebih baik dari agama Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW berkali-kali memaklumkan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah sama-sama ahli kitab suci, jadi lebih dekat kepada Islam. Oleh karena kepentingan orang Quraisy kebetulan bersamaan, maka mereka tak berpikir panjang, terus mufakat saja dengan rencana menyerang Madinah. Sejak semula, memang Abu Sufyan telah mempunyai maksud demikian. Jadi ketika orang Yahudi datang, cocoklah pendirian mereka. Dengan tak ragu-ragu lagi, dimulailah mencari kawan-kawan baru untuk beramai-ramai menyerang kaum muslimin. Beberapa kabilah Badui dapat diajak oleh orang Yahudi. Kemudian kabilah Sulaim, Ghatafan, Ahabishi, dan kabilah Kananah. Kabilah Ghatafan dijanjikan hasil buah kurba selama setahun dari Khaybar. Kabilah lain-lain dijanjikan keuntungan lain pula. Maka terbentuklah satu pasukan berjumlah 10.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Karena tentara ini dibentuk dari beberapa kabilah, maka disebut Al-Ahzab atau sekutu. Orang Quraisy dengan kabilah-kabilah Badui berjumlah 4.000 orang dengan 300 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Pasukan Bani Sulaim 700 orang dipimpin oleh Sufyan bin Abdul Syam. Bani Fazaroh berjumlah 1.000 orang dipimpin oleh Ujainah bin Hins. Bani Asja hanya berjumlah 400 orang dipimpin oleh Mis'ar bin Ruqailah, dan selanjutnya dari kabilah-kabilah lain seperti kabilah Murrah dan kabilah Asad. Sudah tentu persiapan besar-besaran ini terdengar oleh kaum muslimin di Madinah. Alangkah terkejut mereka mendengar kabar yang menggemparkan itu. Jumlah 10.000 orang adalah jumlah yang luar biasa ketika itu, apalagi terbentuk dari beberapa kabilah. Orang Madinah merasa sesak napas dan seakan-akan tiada tampak jalan untuk menentang musuh sebanyak itu. Walaupun Rasulullah berkata bahwa umat Islam pada akhirnya akan menang, mereka ragu-ragu karena menghadapi kenyataan ini. Kecil sekali jumlah mereka dan tak seorang pun yang mau pergi keluar kota untuk menghadapi musuh. Kota Madinah sebetulnya pada beberapa jurusan gampang diperkuat dan dipertahankan. Dinding rumah-rumah telah merupakan suatu benteng karena rapat sekali dibuat. Selanjutnya, telah ada tembok-tembok tinggi dan pasir. Hanya di sebelah utara, musuh mungkin dapat menyerbu karena di situ kota terbuka. Maka Salman Al-Farisi, seorang Persia yang telah memeluk Islam, mengajukan usul untuk parit atau kandang yang dalam di sekeliling kota. Di tanah Persia demikian itu.
Setelah Rasul setuju dengan rencana pemuda Persia ini, pekerjaan parit dimulai. Nabi Muhammad SAW ikut membuat parit, keliling kota, dan antara parit dan kota diberi kelonggaran untuk mendirikan kemah dan tempat untuk penangkis serangan musuh, agar musuh menyerbu ke dalam kota. Dengan gembira mereka mengangkat tanah yang ditumpuk-tumpuk sampai menjadi dinding tinggi di sepanjang parit. Batu-batu besar dikumpulkan di sana-sini untuk melempari musuh. Rasul sendiri ikut mengangkat batu dan tanah. Walaupun angin tertiup keras dan hawa terasa sejuk, mereka tak mau berhenti dan dengan giat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari. Anak-anak dan orang-orang perempuan telah diselamatkan ke rumah-rumah yang telah diperkuat pula. Dari muka, orang Madinah dilindungi oleh parit. Dari belakang punggung dilindungi bukit kecil Sa'la. Jumlah tentara muslimin hanya 3.000 orang. Kaum munafikin juga harus ikut mempertahankan kota. Walaupun mereka mula-mula minta dibebaskan dengan alasan rumahnya sendiri tak terjaga, Rasul mula-mula memberi izin kepada mereka untuk mempertahankan rumahnya sendiri. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz yang kebetulan mendengar percakapan ini berkata, "Setiap kali kita dan mereka berada dalam kesukaran, setiap kali itu pula mereka bersikap demikian. Janganlah mereka dibiarkan pergi tanpa memerintahkan mereka ikut berjuang." Maka Rasul menyuruh mereka tinggal di tempat pertahanan. Untunglah parit sudah selesai waktu beribu-ribu musuh datang dan mendirikan kemah-kemah di sekitar kota. Waktu mereka melihat parit dan dinding tanah di belakangnya, mereka terpanjat dan berseru, "Belum pernah orang Arab berperang dengan cara begitu. Banyak hal yang merugikan musuh. Di Uhud mereka masih dapat makanan untuk hewannya. Tetapi sekarang gandum telah dipanen sebulan sebelum waktunya dan segala rupa makanan telah diselamatkan ke dalam kota. Jadi mereka harus mengambil makanan untuk kudanya dari tempat yang jauh letaknya dan dengan harga yang tinggi. Sedang unta-unta banyak yang mati kelaparan. Tambahan lagi dingin tertiup menembus sumsum. Hujan turun menembus kemah-kemah yang terbuat dari anyaman bulu domba dan bulu unta. Serangan terhadap kota dimulai menurut rencana. Ternyata mengelilingi kota dan pada satu ketika mereka menyerang pada satu jurusan. Kemudian terpencar lagi dan berkumpul lagi pada satu tempat. Mereka bertindak demikian untuk membangkitkan tigaan tentara muslimin, bahwa mereka akan menyerang tiba-tiba. Tapi tentara muslimin tak lalai, selalu memperhatikan gerak-gerik musuh, sehingga musuh tak akan ada kesempatan menyerang dengan tiba-tiba. Siang dan malam kaum muslimin menjaga parit. Jika sebagian dari mereka menjaga, sebagian lagi tidur. Tetapi sewaktu-waktu yang tidur itu dapat dibangunkan untuk mengangkat senjata. Tatkala kedua pasukan berhadapan-hadapan di masing-masing di depan dan di belakang parit, berjalanlah kaum politik untuk mempercepat jalannya peperangan. Hu'ayyu bin Akhtab, seorang Yahudi terbuka dari Bani Nadir, yang kita kenal sebagai salah seorang perancang penyerahan Madinah ini, menganggap perlu mengajak Bani Quraidah, kabilah Yahudi juga, yang bersahabat dengan kaum muslimin, supaya turut di pihak mereka. Bani Quraidah, yang tempat tinggalnya hanya kurang lebih 15 km dari Madinah, selalu memberikan makanan dan bantuan senjata kepada muslimin. Dengan diberhentikannya kiriman barang dan makanan senjata itu, niscaya kaum muslimin akan mendapat banyak kesukaran dalam membela kota Madinah. Selain dari itu, musuh dapat juga masuk dengan gampang dari perkampungan Bani Quraidah ke dalam kota, jika mereka sudi membuka jalan. Jadi kedudukan Bani Quraidah pada waktu itu penting sekali. Mereka merupakan suatu faktor yang dapat menentukan jalannya peperangan. Hu'ayyu bin Akhtab menyadari keadaan ini. Karena itu ia menemui Ka'ab bin Asad, pembesar Bani Quraidah. Ka'ab bin Asad mula-mula tak mau mendengar ajakan Hu'ayyu itu, karena ia insaf bahwa bermain dengan api dapat menyebabkan tangannya terbakar. Apabila untuk Bani Quraidah
yang hidup dekat kaum muslimin. Jika kaum muslimin kalah, tertentu permainan ini tak berbuah buruk bagi mereka. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, inilah pertimbangan Ka'ab. Jika ia selanjutnya menutup telinganya untuk mendengar bujukan Huayu yang pandai dan cerdik sekali mengambil hati, tentu ia dan kaumnya akan selamat. Tetapi demikianlah biasanya orang yang tak mempunyai pendirian tegas. Ia mendengarkan perkataan yang bukan-bukan, dan selangkah demi selangkah si pembujuk dapat kelonggaran mengeluarkan kata-kata yang lebih enak didengar. Dan Huayu mengenal jiwa sesama orang Yahudi. Ia tahu jika harapan akan keuntungan tak dapat menarik Ka'ab bin Asad, sudah tentu ia akan dapat memikatnya dengan menyalakan perasaan kebencian sedikit demi sedikit. Karena terusirnya Bani Qainuqa dan Bani Nadir dari Madinah, perasaan kesukuan mulai dinyalakan. Bagaimana nasib mereka nanti jika tentara Azab meninggalkan Madinah dan kaum muslimin belum binasa? Dengan gampang saja Huayu menjawab bahwa ia sanggup memberi pertolongan dan jaminan tempat tinggal untuk Bani Quraidah bersama Bani Nadir. Pendeknya, segala kebimbangan Ka'ab dihilangkan dengan janji yang muluk-muluk. Maka pendirian si lemah menjadi hancur luluh karena bujukan manis itu. Dan Ka'ab pun menyetujui rencana Huayu untuk memutuskan tali persahabatan dengan kaum muslimin. Mulailah menghentikan pengiriman barang, makanan dan semua pertolongan kepada kaum muslimin, bahkan menyanggupi akan ikut menyerang mereka. Di medan peperangan, pasukan berkuda tentara Azab sedang mencari-cari kesempatan untuk melompati parit yang dalam dan lebar itu. Setelah beberapa hari melihat-lihat kemungkinan itu, maka pada suatu ketika tentara Azab menyerang bersama-sama dari beberapa jurusan. Tetapi kuda mereka gemetar kakinya di muka parit dan tidak dapat terus. Orang muslimin melempar dengan batu dan mengusir mereka dengan panahnya. Maka berpencarlah mereka lari dan kembali ke tempatnya semula. Pada lain kali, Amir bin Abdu Wud, seorang Quraisy yang sudah tinggi usianya, Naufal bin Abdullah, dan dua orang lagi pergi ke bagian parit yang agak sempit dan melompati parit itu. Mereka dapat masuk ke bagian belakang gundukan pasir, tapi mereka segera disongsong oleh Ali. Amir bin Abdu Wud berseru, "Siapa ingin beradu senjata denganku?" Ali bin Abi Thalib tak menunggu lama-lama, siap memegang pedangnya. Dua pahlawan berhadap-hadapan, yang satu telah berubah putih, yang satu lagi kuat dan gagah perkasa. Maka Amir dapat dibunuh. Yang tiga orang lagi cepat-cepat melarikan diri, tetapi malah untuk Naufal, ia terjerumus ke dalam parit. Orang Quraisy minta mayat Naufal kepada Rasul. Mereka sudi menukar mayat itu dengan 100 ekor unta, tetapi Rasulullah berkata bahwa mereka boleh mengambil bangkai Naufal dengan tak usah membayar. Beberapa hari kemudian tentara Azab mencoba lagi menyerang kota. Kira-kira 100 tentara berkuda pergi ke tempat yang sempit tadi. Tetapi penjaga-penjaga muslimin dapat mengusir mereka. Kemudian Salman Al-Farisi melebarkan bagian parit yang sempit itu. Keadaan di kota Madinah mulai terasa sukar, karena kaum muslimin siang dan malam harus bersedia menangkis serangan musuh. Sedangkan bahan makanan hari demi hari semakin berkurang. Jika kesukaran sudah meningkat, pada suatu waktu akan tiba pertolongan Allah. Maka pertolongan itu pun datang dari Nu'aim bin Mas'ud. Ia adalah pembesar Bani Ghatafan yang diam-diam telah menjadi muslim. Ia pergi kepada Nabi Muhammad SAW dan Nu'aim pergi untuk mengatur cara kerja yang halus dan cerdik. Mula-mula ia pergi ke Bani Quraidah. Ia berkata bahwa sewaktu-waktu tentara Azab akan meninggalkan mereka. Apakah yang akan terjadi jika mereka ditinggalkan begitu saja? Sedang tempat kediaman Bani Quraidah berdekatan dengan kaum muslimin. Dan bagaimana nanti jika kaum muslimin menang dan keselamatan mereka tak dijamin sedikit pun oleh tentara Azab? Dan untuk tentara Azab gampang meninggalkan tempat itu.
Sedang untuk Bani Quraidah, daerah itu adalah kampung halamannya sendiri. Maka Nuaim dapat membangkitkan kebimbangan dan keraguan-raguan hati Bani Quraidah. Setelah mereka kelihatan bimbang, datanglah usul dari Nuaim. Apakah tidak lebih baik jika Bani Quraidah meminta tanggungan keselamatannya dengan meminta beberapa orang Quraisy dan Ghatafan yang tinggi kedudukannya untuk ditinggalkan pada mereka sebagai jaminan bahwa tentara Ahzab tak akan meninggalkannya mereka begitu saja. Dipikir-pikir oleh Bani Quraidah, memang betul apa yang dikatakan Nuaim dan mereka berniat menurut nasihatnya. Setelah sebagian dari rencananya berhasil, Nuaim pergi menemui kaum Quraisy dan Ghatafan. Kepada mereka ia membisikkan rahasia yang penting bahwa Bani Quraidah pura-pura saja memutuskan tali persahabatannya dengan kaum muslimin. Tandanya mereka sudah mengusulkan agar diberikan beberapa orang Quraisy dan Ghatafan yang tinggi kedudukannya sebagai jaminan bahwa mereka tak akan ditinggalkan begitu saja oleh tentara Ahzab sebelum perang selesai. Orang-orang yang dimintanya itu akan dipersembahkan oleh mereka kepada kaum muslimin karena mereka sudah menjanjikannya. Jika orang Quraisy dan Ghatafan menolak permintaannya, tentu akan terlihat sikap Bani Quraidah yang bermuka dua itu. Demikian Nuaim berbisik, maka mau tak mau mulailah timbul keraguan-raguan akan kejujuran Bani Quraidah dalam hati kaum Quraisy dan Bani Ghatafan. Jika timbul keraguan-raguan atas kejujuran seorang teman sejawat, perasaan itu tak mudah lenyap lagi, bahkan semakin menyala, apalagi jika ada tanda-tanda bahwa memang ada dasarnya. Abu Sufyan masih tetap memikirkan serangan bersama terhadap kota Madinah. Maka ia mengutus orang kepada Bani Quraidah untuk memberitahukan bahwa mereka akan menyerang pada hari Sabtu. Bani Quraidah diminta menghadapi kaum muslimin lebih dahulu, dan tentara Ahzab akan menolong di belakangnya, supaya gampang menembus pertahanan kaum muslimin. Tapi Ka'ab bin Asad menjawab bahwa ia tak dapat berperang pada hari Sabtu, sebab hari itu adalah hari suci bagi kaum Yahudi, dan pada hari itu mereka tak boleh bekerja. Demi didengar jawaban Ka'ab, bukan kepalang marahnya Abu Sufyan, dan ia minta sekali lagi agar Bani Quraidah pada hari Sabtu itu mengadakan serangan bersama. Permintaan itu ditolak oleh Ka'ab bin Asad, bahkan ia mulai mengajukan usulnya, yaitu minta beberapa orang Quraisy dan Ghatafan untuk menjadi jaminan bahwa tentara Ahzab tak akan meninggalkan mereka jika perang dengan kaum muslimin belum memberikan ketentuan kalah atau menang. Abu Sufyan sekarang lebih percaya lagi akan bisikan Nuaim, dan perasaan curiga ini mau tak mau timbul dan menular kepada pembesar-pembesar Quraisy, dan Bani Quraidah tak dapat dipercaya lagi. Dan tentara Ahzab mulai patah semangatnya untuk mengadakan serangan bersama, karena masing-masing merasa bimbang, takut kecurangan sekutu. Tiba-tiba malam harinya bangkit angin taupan yang merebahkan kemah-kemah dan memadamkan api pemasak makanan. Hujan turun lebat sekali. Anginnya dingin tak menambah semangat untuk tinggal terus dan menyerang kota Madinah. Hewan-hewan kedinginan, sedang orang-orang rebut mengurus kemah masing-masing, perkakas dapur dan sebagainya yang ditiup berantakan. Maka tak menunggu lama lagi, Bani Ghatafan mulai mengemasi barang-barangnya untuk dibawa pulang, diikat di atas unta dan diperolok-olokkan oleh taufan dan hujan. Abu Sufyan sendirilah yang terlebih menunggangi untanya. Kemudian mereka meninggalkan tempat yang sudah terang, tak membawa keuntungan itu. Setelah mengepung Madinah selama 2 minggu, unta-unta berjalan di muka, kemudian tentara berbaris, dan di belakang sekali untuk melindungi mereka tentara berkuda. Malam-malam mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Keesokan harinya, waktu matahari memancarkan sinarnya, kaum muslimin telah sembahyang subuh. Mereka melihat lapangan di muka parit telah kosong. Tak tampak kemah-kemah
Tak terlihat tentara azab, sepi dan kosong lapangan itu. Hanya di sana-sini berserakan barang-barang yang tak berharga. Bukan main girang kaum muslimin, mereka dapat bernafas luas, lega hatinya karena kota Madinah telah bebas dari bahaya perang. Kejadian itu pada bulan Januari 627 Masehi, yaitu musim dingin dari pancaroba yang membuat padang-padang pasir kadang seakan-akan menggila karena perkisaran udara, hujan, dan angin ribut. Mereka segera pulang ke rumah masing-masing di kota Madinah untuk melepaskan lelah. Akan tetapi pada hari itu juga 3.000 orang tentara Islam itu dikerahkan kembali untuk mengepung Bani Quraidah, lebih kurang 15 km dari Madinah. Tak seorang pun diperkenakan sembahyang asar di rumahnya, hanya diperbolehkan sembahyang asar di kampung Bani Quraidah nanti. Tak seorang pun yang mengeluh. Mereka mengangkat senjata dan mematuhi perintah Rasul karena insyaf bahwa tugas itu sangat penting sekali. Pengkhianatan Bani Quraidah tak dapat dibiarkan begitu saja. Sebelum mendapat hukuman yang setimpal, mereka masih merupakan bahaya yang setiap saat dapat mencelakakan kaum muslimin. Di perkampungan mereka, Ali bin Abi Thalib segera mendekati benteng Bani Quraidah dengan cara menyamar untuk mengintai. Tiba-tiba Ali mendengar pembicaraan Huwayy bin Akhtab sedang mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini segera dilaporkan kepada Rasulullah yang kemudian bergegas-gegas mendekati benteng untuk memanggil orang-orang Bani Quraidah. Betapa terkejutnya orang-orang Bani Quraidah demi mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka. Barulah mereka sadar bahwa sejak malam mereka telah diintai dan dikepung oleh kaum muslimin, tapi mereka tak berdaya melawannya. Setelah 25 hari lamanya dikepung oleh tentara Islam, mulailah mereka kebingungan. Hari-hari berikutnya, berbagai kesulitan semakin mencekam, hingga akhirnya pimpinan mereka, Ka'ab bin Asad, menawarkan jalan keluar kepada anak buahnya, Bani Quraidah. Pertama, kepada kaumnya disarankan agar menyerah saja kepada tentara Islam, supaya istri, anak-anak, dan hartanya selamat. Kalau tidak mau, maka disarankannya agar membunuh seluruh anak-anak dan wanita-wanita Bani Quraidah, lalu bersama-sama serentak keluar dari benteng dengan pedang terhunus. Dan kalau saran kedua ini pun tak disetujui, maka ditawarkannya saran ketiga. Karena kebetulan malam itu malam Sabtu, maka diajaknya kaumnya agar melawan tentara Islam esok pagi. Hari Sabtu, hari suci orang Yahudi yang sebenarnya mereka tak boleh berperang. Siapa tahu kita akan berhasil mengalahkan tentara Islam. Karena mereka mengira bahwa di hari Sabtu kita tidak akan berperang, kata Ka'ab bin Asad. Tetapi ketiga saran yang ditawarkan oleh Ka'ab ini ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, hingga akhirnya orang-orang Bani Quraidah kehabisan akal. Mereka semua telah putus asa. Perempuan pada menangis dan mengoyak-oyak bajunya dan mencabut-cabut rambutnya. Anak-anak menangis terseduh-seduh dan mendekapkan badannya ke hariban ibunya masing-masing. Dalam kekalutan itu, tak ada jalan lagi, kecuali minta seorang muslim datang kepada mereka untuk berdamai. Orang Yahudi minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Lubabah untuk membicarakan perdamaian. Karena Abu Lubabah dari kabilah Aus dan waktu dulu bersahabat baik dengan orang Yahudi, Abu Lubabah diperkenakan menemui mereka. Ketika ditanya oleh Bani Quraidah, apakah dia setuju bila mereka meminta keputusan kepada Rasulullah, maka Abu Lubabah segera menjawab, "Ya, saya setuju." Tetapi jawaban itu diberikannya sambil memberikan isyarat jarinya menunjuk ke tenggorokannya sendiri. Jadi seakan-akan Abu Lubabah mengatakan kalau Bani Quraidah tidak mau menyerah, akan dipenggal lehernya oleh tentara Islam. Tetapi seketika itu dia menyesali sikapnya sendiri, sebab dia sadar bahwa isyarat tadi hanyalah kemauannya sendiri dan bukan perintah dari Rasulullah.
Oleh sebab itu, Abu Lubabah tidak berani menghadap Rasulullah untuk melaporkan hasil pembicaraannya dengan Bani Quraidah. Dia terus pulang ke Madinah dan menghukum dirinya sendiri. Akibat perbuatan Abu Lubabah ini, maka keputusan yang ditunggu-tunggu oleh Bani Quraidah tidak segera datang. Akhirnya Bani Quraidah menyerah dengan harapan semoga mendapat keringanan hukuman. Tetapi permohonan mereka agar diampuni dan diperbolehkan pindah ke tanah Syam ditolak oleh Rasulullah. Lalu mereka memohon agar diperkenankan menghubungi golongan Aus yang diharapkan dapat membela nasibnya sebagaimana Bani Khazraj telah membela Bani Qainuqa. Permohonan itu dikabulkan oleh Rasulullah. Ketika golongan Aus menghadap, Rasulullah menanyakan apakah mereka setuju kalau Rasulullah menunjuk salah seorang dari golongan Aus untuk menjadi hakimnya. Setelah golongan Aus menyetujui, lalu Rasulullah menyuruh mereka agar memberitahukan keputusan kepada Bani Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah memilih Sa'ad bin Mu'adz, ketua golongan Aus, untuk menjadi hakimnya, dengan harapan semoga Sa'ad mau membela nasib mereka. Padahal waktu itu, Sa'ad masih menderita luka-luka parah akibat terkena anak panah yang dilepaskan oleh Bani Quraidah dalam perang Khandak atau perang Azab yang baru saja berlalu. Memang sudah nasib buruk Bani Quraidah meminta putusan saja kepada seorang yang sedang menderita luka karena peperangan Parit, tidak kepada orang lain yang mungkin tak dipengaruhi oleh penderitaan dan oleh kebencian yang hebat terhadap pengkhianatannya. Bani Quraidah salah perhitungan, karena memang dulu Sa'ad bin Mu'adz sahabat baik mereka, tapi sekarang lain lagi. Maka putusan Sa'ad Mu'adz berbunyi, orang-orang lelaki harus dibunuh, orang-orang perempuan dan anak-anak ditawan. Putusan ini keras sekali, tetapi apa hendak dikata, mereka sendiri telah sepakat akan menerima putusan apapun dari Sa'ad bin Mu'adz. Keesokan harinya, orang-orang lelaki dibunuh menurut keputusan Sa'ad, dan orang-orang perempuan dan anak-anak ditawan. Huwayu bin Akhtab, orang Yahudi yang membujuk Ka'ab bin Asad, juga dibunuh. Maka tamatlah riwayat Bani Quraidah yang tak tetap pendirian itu. Kaum muslimin sejak itu telah mendapat melanjutkan mengatur negaranya yang masih muda, tak terganggu lagi oleh musuh-musuh dalam selimut. Karena setelah menamatkan riwayat Bani Quraidah, maka kaum munafikin tak berani lagi buka suara. Setelah tentram di dalam negeri, maka datanglah tugas lain untuk memperluas perkembangan agama dan menghadapi musuh dari luar. 6 bulan sesudah tentara Azab meninggalkan Madinah dan Bani Quraidah mendapat hukuman atas pengkhianatannya, maka dalam bulan Juli 627, Rasulullah bermaksud menghukum Bani Lihyan atas kecurangannya terhadap kaum muslimin yang telah dibunuhnya 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu Rasulullah atas permintaan dari beberapa kabilah dekat Mekah untuk mengajarkan agama kepada mereka. Akan tetapi dalam perjalanan, 3 orang diantaranya dibunuh oleh orang-orang Bani Lihyan, yang 3 orang lagi dijual ke Mekah dan kemudian dibunuh oleh pembelinya, jadi penebus darah keluarganya yang meninggal di medan perang Badar. Pasukan untuk menyerang Bani Lihyan dipimpin oleh Rasulullah sendiri, dan maksud serangan ini dirahasiakan sekali. Pasukan ini tak segera menuju ke kampung Bani Lihyan, akan tetapi pura-pura pergi ke tanah Syam, jadi menuju jalan ke utara barat daya, dan kemudian membelok ke selatan dan dengan cepat menuju kampung Bani Lihyan. Mereka berjalan terus, siang dan malam, dengan langkah yang sangat cepat untuk mendahului musuh, supaya mereka tak mendapat kesempatan mengatur pertahanan. Akan tetapi sesampai di sana, ternyata kampung Bani Lihyan telah kosong. Rupanya orang-orang Bani Lihyan telah mendengar rencana serangan, hingga mereka cepat-cepat melarikan diri ke gunung beserta segala kekayaannya. Setelah 2 hari ditunggu, Bani Lihyan tidak juga muncul.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 200 orang tentaranya segera pindah ke Usfan untuk mencari mereka. Tetapi karena mereka sudah jauh mengungsi, akhirnya Rasulullah memerintahkan pasukannya kembali ke Madinah. Baru saja pasukan Islam tiba di Madinah, Ujainah bin Hins, seorang pembesar Bani Fazarah, pergi ke Madinah dengan tentaranya sendiri untuk mencari kesempatan mendapat rejeki. Ia pernah ikut serta tentara Azab dalam pengepungan kota Madinah. Sekarang ia mengharapkan hasil yang lebih menyenangkan. Di luar kota Madinah terdapat padang rumput. Beberapa ekor unta sedang digembalakan oleh seorang pengembala dengan istrinya. Pengembala unta dibunuh, istrinya ditawan, dan untanya yang banyak itu dilarikan oleh perampok itu. Seseorang menyaksikan perampokan itu, yaitu Salmah bin Al-Aqwa. Ia bertindak minta tolong. Saat itu orang muslimin akan sembahyang subuh. Bukan main terkejutnya pergi sekeras dengan sengeri itu. Pasukan dikerahkan di bawah pimpinan Rasul sendiri dan segera mereka mengejar perampok-perampok itu. Dekat sebuah bukit, pasukan muslimin membuat perkemahan dan tentara berkuda mengejar musuh dan berhasil menawan sebagian dari mereka. Adapun yang sebagian lagi tak terkejar, sebab telah bersembunyi dalam kampung Bani Ghatafan yang kuat dan agak besar. Nabi Muhammad SAW melarang pasukan muslimin menyerang kampung Bani Ghatafan karena memang belum ada rencana. Kemudian pasukan Islam beberapa kali harus pergi keluar kota Madinah untuk menyerang musuh di luar. Sekali dengan hasil yang menyenangkan, lain kali hanya mengejar dan mencerai-beraikan kabilah-kabilah yang hendak bermusuhan dengan kaum muslimin. Beberapa kali Zaid bin Haritsah ditunjuk sebagai panglima pasukan karena memang ia pandai memimpin pasukan, cepat bertindak dan bergerak dan selalu bekerja dengan sepenuh hati. Dalam serangan terhadap Bani Sulaim, Zaid dapat menawan Harits, suami Halimah, yang menyusukan Rasul sewaktu masih bayi, dan Harits dimerdekakan serta diberi macam-macam hadiah. Rasulullah tak pernah lupa akan siapapun juga yang berjasa terhadapnya. Terhadap Halimah, beliau merasa berhutang budi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.